Perkenalkan, nama saya Prilly Rasti Putri. Saya di sini sebagai perwalian dari kelompok 5 akan mewawancara Kopinako Cibogo. Di sini saya bersama dengan Leon dari Kopinako Cibogo sebagai supervisor. perkenalan ya nama. Saya dengan Iqbal sebagai leader di kitchen. Ya. Izin bertanya ya Kak, tantangan apa sih yang sedang dialami di Kopinako Cibogo ini? Tantangan Kopinako Cibogo ya? Ya. Sebenarnya tantangan sih nggak seberat tantangan ya, hanya untuk paling kita mah di cuaca aja, tantangannya di cuaca sama ada kita mengejar target ke depannya ya lebih baik lagi, tantangan itu aja sih. Oh ya, oke. Aturan-aturan dari atasan ke pegawai di sini ada apa aja Kak? Dari kitchen dulu apa dari saya dulu? Boleh dari Saya aja. Kalau dari saya, groomingnya harus berjalan, point of service-nya berjalan, second service-nya berjalan, dan ya seperti yang lain sih normal-normal aja ya, seperti servis biasa ya, kayak pelayanannya semuanya, terus bajunya, outfitnya harus rapi, potongan rambutnya harus rapi, tidak boleh bercanda, tidak boleh punya main handphone, istirahat sesuai jadwalnya, terus pulang nggak masuk sesuai jadwal aja. Kakaknya? Kalau untuk dari kitchen sih sebenarnya sama aja ya. Kalau buat aturan-aturan SOP paling kalau buat kitchen lebih ke kebersihan, terus kesehatan. Terus kalau di kitchen tuh ada kayak bahasa sanitasi hygiene ya, kayak berikut lingkungan sama manusia juga, jadi harus Sama label halal jaga lah. Terus ada labeling halal juga di sini, jadi kita nggak kayak masak sembarang masak tuh enggak sebenarnya, jadi emang benar-benar ada aturannya juga sih, ada aturannya, ada SOP-nya, jadi step by step-nya kayak dari masak nasi pun ada titik-titiknya. Jadi kita produk semua pastikan halal semua, nggak ada yang non halal, insya Allah. Oke. Bagaimana cara Kopinako ini mengambil keputusan? Apakah dengan mempertimbangkan terlebih dahulu atau dengan insting dan pengalaman aja? Mungkin dari Kopinako kebanyakan dari yang mengambil keputusan yang lebih jelas dipertimbangin dulu untuk kedepannya, terus dari pengalaman juga diambil dari yang udah kita alamin, dari yang udah kita pelajarin sebelumnya, dari minus plusnya kayak gimana, mungkin lebih dipertimbangin aja sih kalau untuk ngambil risiko. Ya, dari semuanya kita pertimbangkan semuanya, nanti kita ngambil titik tengahnya, apa yang solusinya dan yang kita bisa lakukan apa gitu. Selanjutnya, gaya konflik apa yang sering terjadi di Kopinako ini? Kalau konflik ya, konflik sih ya baik lagi ke cuaca. Kita sebenarnya konflik itu cuaca, sama paling untuk konflik yang lain paling karena untuk kayak one way satu arah di sini ya, jadi itu konflik juga berbeda, tapi emang jadi kita punya apa ya, customer jadi turun kan konflik itu doang. Sama kalau untuk konflik luar sih kita nggak ada ya, paling hanya untuk konflik ya baik lagi ke cuaca aja. Kalau dalam komunikasinya ada konfliknya nggak sih Kak di sini? Kalau komunikasi sih tidak ada konflik ya di sini, paling kita sesuai dengan jobless saja. Ya, jika itu baik semua di sini. Kalau untuk komunikasi sih tidak ada ya. Selanjutnya, Kopinako sendiri ini lagi di tahap apa ya Kak? Di fase apa? Sejauh ini Kopinako menurut saya pribadi sih lagi berkembang pesat, lagi pesat-pesatnya sih. Kalau bisa dibilang lagi naik daun lah. Iya. Karena ada beberapa, untuk tahun ini 2025 ada beberapa outlet di Bogor yang mau buka, ada di Pakuan, Sumarekon, Ciawi, dan masih ada lagi sih kayaknya. Sampai dari di luar Jawa juga ada, sampai di luar kota juga ada ya. Dan ini kita yang ke 54 ya Pak ya, 54 nah kalau ini 54. Dan masih ada banyak perkembangan lagi untuk Kopinako ke depannya. Berarti lagi dalam fase growth ya Kak? Ya, Terus selanjutnya apa aja sih Kak yang jadi pemicu stres di Kopinako ini? stres ya. Iya. Sebetulnya nggak ada sih muncul stres di sini.
Ya baik lagi ke Mbak tadi Pak, kalau di sini tuh Kopin aku tuh nggak ada yang stres di sini ya. Paling kita semua bersama ya. Terus tim kopi juga ada dan paling stresnya ya cuaca sih, baik lagi ke cuaca. Jadi Kopinaco tuh musuhnya cuaca. Karena hujan. banyaknya outdoor ya. Kita outdoor, kita indoornya kita hanya 10% gitu ya. Outdoornya kita ada 90%. Jadi customer yang datang ke sini dia udah tahu konsekuensinya seperti apa. Iya. Jadi dia udah nggak ada yang konflik kayak seperti dia komunikasi ada kata-kata gimana sih Mas di sini kok outdoornya sedikit atau gimana gitu, apa indoornya sedikit, outdoornya kok banyak banget, jadi kita hujan nggak ada sih sebenarnya. Tapi dia udah tahu kalau misalnya Karena dia emang untuk konsepnya Nakoto konsep emang seperti outdoor. ini dia tada tahu, jadi dia udah ya apa ya terima aja gitu kalau Iya. kamu kesini mah udah nggak ada kayak gitu-gitu. Selanjutnya, bagaimana keberagaman yang ada di Kopinaco ini? Apakah karyawannya terdiri dari berbagai sara, jenis kelamin, usia, atau ada misalnya karyawan yang disabilitas gitu? Paling emang beragam sini ya Pak Iqbal ya, kan kita juga Kopinaco ada yang di luar daerah ya, misalkan kayak di luar Jawa, di Bali, di Solo, semua pasti berbeda-beda ya. Dari saranya juga kita berbeda-beda agama, ada yang agama Kristen, ada yang agama Islam, dan semua yang penting niat kerja aja sih Mbak. Kita di sini beragam caranya ya, beragam. Jadi yang penting dia punya etika baik, semua baik, kita niatnya buat bekerja, kita terima semuanya. Tapi kalau misalnya dari perbedaan sara itu pernah ada konflik atau permasalahan dalam hal komunikasinya nggak? Komunikasi Ada aja sih sebenarnya. Ada ya. Cuman kita gimana ya, dari yang jadi Kopinaco tuh meskipun ini baru nih, jadi pasti ada beberapa staff yang udah lama sebelum dari dulu, jadi dia udah bisa apa ya, ngeraba-raba dulu gimana, jadi emang udah tau lah kalau ada, ibaratnya kalau udah nemu pahitnya. Jadi ada aja sih kalau konflik, cuman kita alhamdulillah selalu bisa ngatasin. Oke. Yang terakhir, apa saja teknologi komunikasi yang digunakan di Kopinaco ini? Kalau komunikasi yang bersatu sih paling lebih ke sosial media, itu aja sih. Karena emang ngaruh banget sosial media di era-era sekarang. Kalau kita offliner kayaknya udah kurang, lebih ke sosial media online mungkin buat di era-era sekarang. Terima kasih ya sebelumnya Kak untuk udah mau diwawancara. sama-sama senang hati. Sekian dari wawancara dari saya. Terima kasih kepada Kak Leon dan Kak Iqbal. Sekian, terima kasih.